Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran TIK Teknologi Informasi dan Komunikasi bersama Usputri. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar tentang perangkat keras komputer dan memahami fungsi-fungsinya. Komputer adalah salah satu alat elektronik yang digunakan untuk mengetik, berhitung, menggambar, menonton, bermain games, belajar, dan masih banyak lagi. Komputer terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras atau hardware. Perangkat keras adalah salah satu komponen komputer yang sifat alatnya itu bisa dilihat dan diraba secara langsung. Jadi bentuknya itu nyata, bisa dipegang gitu ya teman-teman. Nah, komponen dari perangkat keras komputer itu terdiri dari CPU, input device atau peralatan masukan, storage device atau peralatan penyimpanan, dan output device, peralatan keluaran. Jadi ada 4 ya. Kita masuk ke CPU. CPU adalah kependekan dari Central Processing Unit. Nah, CPU ini itu adalah jantungnya komputer. Jadi inti dari komputer ini namanya CPU. Tanpa CPU, komputer tidak bisa dijalankan ya. Di dalam CPU ini ada sistem unit yang bekerja sama ya, berkesinambungan untuk memproses atau mengolah data. Lanjut ke input device atau peralatan masukan. Ini adalah media yang digunakan untuk memasukkan data untuk diolah oleh CPU. Apa saja alat-alatnya? Yang pertama ada keyboard. Keyboard berfungsi sebagai alat untuk mengetik informasi ke dalam komputer. Kalian pasti sudah pernah lihat ya. Kemudian ada mouse. Mouse ini berfungsi untuk menggerakkan pointer atau kursor secara cepat. Karena cepat ini jadi disebut dengan mouse. Mouse kan bahasa Indonesianya adalah tikus. Tikus kan bergerak sangat cepat ya. Lalu ada webcam. Nah, webcam ini berfungsi untuk memotret atau mengambil video secara langsung. Kalau di komputer yang ada CPU-nya itu biasanya harus dipasang. Kalau ada di laptop itu sudah otomatis ada di layar laptop. Lalu ada scanner. Scanner ini berfungsi untuk memindai gambar atau teks ke dalam komputer. Kita masuk ke storage device. Storage device itu adalah media penyimpanan semi permanen, jadi tidak permanen. Contoh alatnya ada hard disk yang berfungsi untuk menyimpan data dalam ukuran yang besar. Nah, hard disk ini itu ada di CPU, ada di dalam CPU. Lalu ada USB. Ini berfungsi untuk menyimpan data dengan ukuran yang lebih kecil. USB ini biasanya bisa dibawa kemana-mana dan terhubung ke komputer ini melalui port USB. Lalu ke output device. Output device adalah media yang digunakan untuk menampilkan hasil keluaran pengolah CPU. Jadi setelah data diolah oleh CPU, nah ini adalah media untuk mengeluarkan atau menampilkan hasilnya. Alatnya ada monitor, yaitu alat yang digunakan untuk menampilkan gambar, teks, atau video. Lalu ada printer. Printer adalah alat untuk mencetak data dari komputer. Lalu ada speaker. Speaker adalah alat untuk menghasilkan data berupa audio. Jadi suaranya bisa lebih besar ya. Lalu ada proyektor LCD. Nah, ini digunakan
untuk menampilkan layar dengan ukuran yang lebih besar. Jadi seperti menonton bioskop nih. Itu menggunakan proyektor LCD. Sebagai tambahan, Ustazah akan menyampaikan jenis-jenis komputer. Nah, jenis komputer ini ada dua. Yang pertama berdasarkan kemampuan mengolah datanya dan juga bentuknya. Yang pertama ada mainframe. Ini komputer yang ukurannya besar-besar dan kemampuan mengolah datanya ini juga besar. Kemudian yang kedua ada mini komputer. Versi lebih kecilnya dari mainframe. Lalu yang ketiga ada personal komputer. Ini komputer yang ditujukan atau digunakan untuk satu pemakai yang terdiri dari CPU, kemudian monitor, keyboard, mouse. Jadi hanya digunakan untuk satu pemakai. Lalu ada komputer portable. Ini seperti laptop, netbook, notebook. Jadi komputer yang bisa dibawa-bawa kemana-mana. Lalu berdasarkan data yang diolah. Tadi kan berdasarkan kemampuan pengolahan data dan juga bentuknya. Sekarang berdasarkan data yang diolah. Yang pertama adalah komputer analog. Jadi cara memasukkannya ini menggunakan kode-kode kualitatif ya, karena tidak ada layarnya ya, bisa dilihat. Kemudian ada komputer digital. Ini bisa memasukkan menggunakan angka, tulisan, kuantitatif karena sudah ada layarnya. Kemudian ada komputer hybrid. Ya, ini adalah campuran dari komputer analog dan komputer digital. Nah, itu dia pembelajaran kita kali ini mengenai perangkat keras komputer dan fungsi-fungsinya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.